Halo warga, Assalamualaikum. Di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa mengatur tentang 1. Kebijakan pelaksanaan musyawarah desa, 2. Tata cara musyawarah desa, 3. Tindak lanjut hasil musyawarah desa, dan 4. Pembinaan pengawasan. Apa sajakah tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, pemerintah desa atau Pemdes, dan warga desa dalam musyawarah desa tersebut? Simak terus video ini. Namun sebelum kita lanjut, bagi warga yang baru tahu channel ini, silahkan klik subscribe dan tekan loncengnya biar warga mendapatkan informasi video terbaru dari channel ini. Di dalam pasal 10 ayat 1 disebutkan bahwa pelaku musyawarah desa terdiri dari 1. Pemerintah desa, 2. Badan Permusyawaratan Desa, dan 3. Unsur masyarakat. Unsur masyarakat yang dimaksud terdiri atas 1. Tokoh adat, 2. Tokoh agama, 3. Tokoh masyarakat, 4. Tokoh pendidikan, 5. Perwakilan kelompok tani, 6. Perwakilan kelompok nelayan, 7. Perwakilan kelompok perajin, 8. Perwakilan kelompok perempuan, 9. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, dan 10. Perwakilan kelompok masyarakat miskin. Selain 10 unsur masyarakat yang barusan saya sebutkan, musyawarah desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Unsur masyarakat tersebut antara lain 1. Perwakilan kewilayahan, 2. Perwakilan pemerhati atau kader kesehatan masyarakat, 3. Perwakilan kelompok penyandang disabilitas, 4. Perwakilan kelompok lanjut usia, 5. Perwakilan kelompok seniman, dan 6. Perwakilan kelompok lain yang teridentifikasi di desa yang bersangkutan sesuai dengan kearifan lokal desa masing-masing. Dalam hal diperlukan, musyawarah desa juga dapat menghadirkan narasumber yang bisa berasal dari unsur pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten kota, 2 dari unsur investor, 3 dari unsur akademisi, 4 dari unsur praktisi, dan 5 dari unsur organisasi sosial masyarakat. Sekarang, apa tugas pemerintah desa dalam musyawarah desa ini? Di dalam pasal 11 disebutkan bahwa pemerintah desa bertugas untuk 1. Melaksanakan koordinasi dengan para pihak terkait hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah desa, 2. Menyiapkan dukungan anggaran, 3. Menyiapkan materi pembahasan, dan 4. Bentuk fasilitasi lainnya untuk mendukung penyelenggaraan musyawarah desa. Dukungan anggaran yang dimaksudkan di atas dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Sedangkan materi pembahasan yang dipersiapkan pemerintah desa adalah 1. adalah konsepsi, 2. adalah kajian, 3. adalah kebijakan dan dasar hukum, 4. adalah analisis dampak, dan 5 hal lainnya. Dalam menyelenggarakan musyawarah desa, pemerintah desa bertanggung jawab atas proses demokratisasi yang bersih dan bebas intervensi pihak manapun, serta sarana pendukung kegiatan lainnya. Setelah kita mengetahui apa tanggung jawab pemerintah desa dalam musyawarah desa, saatnya kita mengetahui apa tugas dan tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa atau BPD di dalam sebuah musyawarah desa. Di dalam menyelenggarakan musyawarah desa, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD mempunyai tugas antara lain 1. Mempersiapkan musyawarah desa sesuai dengan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya. 2. Melakukan koordinasi teknis penyelenggaraan musyawarah desa dengan kepala desa. 3. Membentuk panitia pelaksana. 4. Menyebarluaskan informasi mengenai bahan atau materi hal strategis yang akan dibahas dan diputuskan. 5. Menampung, menganalisis, membahas, dan menyusun skala prioritas aspirasi masyarakat desa.
6. Menyalurkan aspirasi hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah desa dan mencatatnya dalam buku aspirasi. Dan 7. Menyampaikan pandangan resmi hal strategis yang dimusyawarahkan dan dituangkan dalam berita acara. BPD bertanggung jawab memfasilitasi dan memimpin proses musyawarah desa yang demokratis dan menghasilkan keputusan yang berkualitas. Setelah kita mengetahui tugas dan tanggung jawab pemerintah desa dan BPD, sekarang apa hak dari masyarakat di dalam musyawarah desa? Unsur masyarakat di dalam musyawarah desa berhak untuk 1. Mendapatkan informasi secara lengkap dan benar terkait hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah desa. 2. Mengawasi kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa maupun tindak lanjut hasil keputusan musyawarah desa. 3. Mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta musyawarah desa. 4. Mendapatkan kesempatan yang sama dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab. 5. Mendapatkan perlindungan dari gangguan, ancaman, dan tekanan selama berlangsungnya musyawarah desa. Unsur masyarakat dalam musyawarah desa berkewajiban 1. Merumuskan aspirasi, pandangan, dan kepentingan. 2. Mempersiapkan kemampuan diri untuk menyampaikan aspirasi, pandangan, dan kepentingan. 3. Berperan secara aktif dalam musyawarah desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel. 4. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tentram. Dan 5. Melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, pemufakatan, kekeluargaan, dan kegotong royongan dalam mengambil keputusan. Musyawarah desa dilaksanakan untuk membahas hal yang bersifat strategis dalam pembangunan desa. Apa hal strategis yang dimaksud? Pertama adalah tentang penataan desa, 2. Tentang perencanaan desa, 3. Tentang kerjasama desa, 4. Tentang rencana investasi yang masuk ke desa, 5. Pembentukan badan usaha milik desa, 6. Penambahan dan pelepasan aset, dan 7. Kejadian luar biasa. Musyawarah desa dilaksanakan dan dipimpin oleh Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dan difasilitasi oleh pemerintah desa. Desa melaksanakan musyawarah desa paling sedikit 1 kali dalam setahun, dan musyawarah desa ini dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa. Ada 2 jenis musyawarah desa. Yang pertama adalah musyawarah desa terencana dan kedua adalah musyawarah desa insidental. Musyawarah desa terencana adalah musyawarah desa yang sudah dipersiapkan dan dituangkan dalam RKP desa pada tahun sebelumnya. Perencanaan musyawarah desa terencana meliputi rencana kegiatan dan rencana anggaran. Perencanaan musyawarah desa disusun dengan mempertimbangkan hal yang bersifat strategis yang harus dimusyawarahkan dalam 1 tahun. Sedangkan musyawarah insidental adalah musyawarah yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dan kejadian yang mendesak. Musyawarah desa insidental dipersiapkan sesuai dengan kondisi objektif yang mendasari diadakannya musyawarah desa. Musyawarah desa insidental dilakukan untuk membahas dan menetapkan 1. Pembahasan kondisi dan 2. Penanganan. Hasil pembahasan musyawarah desa insidental dituangkan dalam berita acara, dan berita acara musyawarah desa insidental ditetapkan oleh kepala desa. Terima kasih wargaku sudah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat buat warga semua, dan silakan warga tuliskan komentar di bagian bawah video ini pelaksanaan musyawarah desa yang ada di desa warga semua. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa warga untuk klik like and share. Salam Desa Maju.